Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara setting jam model seperti ini ya, menggunakan HP Android ya. Bisa install dulu di Play Store. Ya. Ini ya aplikasinya. Kalau udah diinstal, buka WiFi. Nanti cari WiFi sesuai nama masjidnya. Password 1 sampai 8. 1 sampai 8. Tersambung. Apabila ketika dimasukkan password itu tidak bisa, silahkan hubungi kontak nomor WA di bawah ini. Setelah connect WiFi nya, silahkan buka aplikasi yang telah terinstall tadi. Tunggu sebentar sehingga sinyal WiFi ini menjadi biru. Setelah terkoneksi, untuk menyocokkan waktunya, masuk ke menu waktu, kemudian auto sinkron, kemudian kembali. Untuk setting iqomah, masuk ke menu iqomah. Di kolom kiri ini ada iqomah, deretan iqomah subuh, duhur, dan seterusnya sampai isya. Kemudian ada durasi khotbah Jumat dan ada menjelang azan. Iqomah subuh ini kita setting 8 menit. Ini bisa disesuaikan sesuai keinginan jamaah. Setelah hitungan mundur selesai, maka mati selama 3 menit untuk melaksanakan sholat. Di bagian time of Jumat ini, khotbah Jumat 15 menit. Setelah khotbah Jumat hitungan mundurnya ini sudah selesai, ini ada mati selama 15 menit ya. Kemudian menjelang azan dan durasi azan. Menjelang azan ini nanti info tag berjalan ini, tag berjalan di bawah itu ada pemberitahuan ya, bahwa mendekati waktu sholat, kurang berapa menit lagi gitu. Dan untuk durasi azan ini ya, ini nanti ada tulisan waktunya azan maghrib itu berkedip selama 3 menit. Ini bisa disetting, mau disetting berapa bisa disesuaikan durasi azan di tiap masjid. Kalau sudah selesai untuk settingannya, tinggal kirim. Kemudian kembali. Untuk setting pesan berjalan, maksudnya di menu pesan, kemudian nama tempat ibadah, kemudian baca pesan ya. Nah, ini biasanya tag bawaannya ini sudah ada ya, tinggal dibaca pesan, nanti tag bawaannya ini muncul. Ini tinggal diedit saja sesuai keinginan, kemudian dikirim pesan. Kemudian ada tag 1 ya, ini bisa dirubah dan kirim pesan, dan seterusnya sampai tag 10. Nah, kemudian kalau ingin diisi, tinggal diisi aja. Untuk ukuran tag ya, ini ada sedang, kecil, dan besar. Saya sarankan untuk yang sedang. Kemudian tag miring ini bisa diaktifkan, maka tagnya miring ya. Kemudian untuk di bawahnya ini ada tag tebal, ini bisa diaktifkan atau tidak ya. Kalau tidak, seperti ini tampilannya, maka tulisannya tipis ya. Apabila saya tebalkan, maka tulisannya menjadi tebal. Untuk kecepatan tag, semakin kecil semakin cepat, semakin besar semakin lambat. Kemudian ini ada setelah pesan tag ada pesan iqomah.
segera ambil wudhu karena sholat. Nah ini ada tanda kurung S. Kurung S ini nanti memasuki waktu sholat. Semisal segera ambil wudhu karena sholat maghrib ya, berarti nanti ada tulisan maghrib otomatis ini untuk tanda ngambil waktu sholat yang masuk, akan segera dimulai seperti itu. Untuk iqomah 2 tagnya seperti ini, nanti tinggal dirubah kemudian dikirim pesan dan seterusnya ya. Ini ada peringatan khutbah juga, khutbah 3, dan ada pesan peringatan iqomah, pesan menjelang azan, dan seterusnya. Untuk cara editnya juga sama, tinggal diketik aja, dihapus, kemudian diganti tag yang baru, kemudian dikirim pesan seperti itu. Kembali kemudian untuk setting koreksi jadwal sholat ya. Untuk koreksi jadwal sholatnya ini apabila mengalami selisih ya 2 menit atau berapa, itu bisa disetting melalui ini, menu koreksi ya. Menu koreksi ini di bagian imsak, subuh, terbit, duha, dan seterusnya sampai isya, ini bisa diatur untuk jadwal sholatnya. Bahkan ini untuk koreksi kalender hijriah ini juga disediakan. Nah ini subuh, klik, ini kan ada angka ya 0406. Ini yang jadwal sholat tertera di sana, terbaca juga di sini. Tinggal dipilih, dikurangi atau ditambah. Semisal ditambah, kemudian nilai koreksinya berapa. Semisal mau ditambah 2 menit seperti ini, angka 2 dimasukkan kemudian di OK, kemudian kirim. Maka untuk jadwal sholatnya dia sudah menambah 2 menit ya. Untuk subuhnya sudah menambah 2 menit. Kemudian untuk mengurangi ya, semisal mengurangi, pilih kurangi ya, kemudian dimasukkan angka yang mau dikurangi. Semisal 2 menit seperti ini, mau dikurangi 2 menit ya. Tadi kan 406, kemudian dikurangi 2 menit menjadi 404 seperti itu. Untuk merubah warna, ini masuk ke menu warna ini, kemudian pilih apa yang mau dirubah warnanya. Semisal ini lafadz, kita rubah warnanya menjadi kuning, lafadz kuning. Nanti lafadznya ini berubah ya, coba kita setting kuning. Nah ini warnanya sudah berubah. Kemudian untuk mengatur bingkai, ini juga ada bingkai. Nah ini juga berubah. Kemudian ini ada tanggal hijriah, tahun Jawa, warna jam, kemudian nama tempat ibadah. Nama tempat ibadah ini ya nanti yang scroll di pertama kali. Kemudian tanggal berjalan, ini juga bisa dirubah warnanya. Ini tersedia semua, mau di custom sendiri warnanya juga bisa. Kemudian kembali untuk setelan lafadz ya, untuk model-model tema lafadznya itu masuk ke setting, kemudian pilih bingkai, pilihan bingkai ini. Nah ini tersedia 20 macam bingkai, bisa disesuaikan sesuai keinginan. Semisal kita rubah ke bingkai 1, nah maka ini bingkainya sudah berubah, dan seterusnya ya sampai bingkai 20. Nah ini di bagian bawahnya ini ada kecerahan panel ya. Di bawah pilihan bingkai ini ada kecerahan panel. Untuk kecerahan panel kita sarankan diambil di tengah-tengahnya saja ya. 5 ini sudah terang sekali. Nah ini 5 sudah terang sekali. Semakin terang dia, semakin angkanya besar semakin terang. Nah ini terang banget, kita setting 5, karena semakin terang dia juga semakin memperpendek umur lampunya.
Jadi disetting sesuai kebutuhan agar konsumsi dayanya juga nggak terlalu besar dan lampunya awet. Untuk setelan mode jam ini juga ada, mau di setting 24 jam atau 12 jam itu juga bisa. Kemudian nama hari Ahad ini mau diambil Ahad atau Minggu itu bisa. Waktu azan Jumat mau pilih waktu pas 12 siang atau diambil waktu duhur. Waktu duhur ya ini ya, yang tertera ini ya, semisal 11.37 berarti nanti masuknya 11.37 ya. Kalau semisal di setting pukul 12 berarti nanti masuk waktu khusus Jumat dia masuknya pas jam 12 pas. Kemudian tampilan pasaran Jawa ini bisa diaktifkan. Kemudian tampilan kalender Jawa, kemudian dan seterusnya ya. Ada kalender Hijriah. Kemudian tampilkan posisi arah kiblat. Posisi arah kiblat itu ya. Ya nanti tampil seperti ini. Ini bisa dinonaktifkan atau dimunculkan seperti ini. Kemudian untuk tampilkan pesan menunggu koma ya, ini pencet ya, pilih ya. Ini kemudian interval bip azan ini ketika masuk waktu sholat mau bunyi berapa kali. Kemudian bip tiba waktu iqomah ini di on kan. Kemudian bip buzzer alarm subuh ini juga bisa diaktifkan mau bunyi berapa kali untuk alarm sahurnya. Kemudian bip tiap ganti jam ini bisa diaktifkan atau tidak ya. Kalau diaktifkan dia maka nanti ketika jamnya sudah pas, semisal jam 20.00 atau 01.00 dia akan berbunyi. Pokoknya pas jamnya itu pas dia akan berbunyi. Ini kita off kan saja ya, biasanya itu malah mengganggu. Ini di off kan. Dan untuk bip buzzer simpan parameter ini ketika dikirim itu bunyi 2 kali. Kemudian ini ada mode hemat daya. Ini mau diaktifkan atau tidak. Kalau dinonaktifkan maka jamnya ini menyala terus ya, 24 jam. Kalau bisa kita aktifkan saja. Untuk mode hemat dayanya ini aktif pada jam 9 ya. Atau kita setting jam 11 23.00 ini. Kemudian dinonaktifkan jam 3. Nah, ini maksudnya apa? Waktu aktif 23, kemudian waktu nonaktif 03.00. Ini waktu aktif ya. Untuk waktu aktif mode hemat daya ini jam 11 malam. Jadi nanti pas jam 11 malam ini jamnya semuanya mati ya. Kemudian nanti ada jam di tengahnya itu jam, kemudian titik 2 ada menitnya. Kemudian untuk waktu nonaktif ini nanti nyala jam 3 pagi. Jadi nanti jam 11 malam mati, kemudian jam 3 pagi nyala secara otomatis semuanya ya. Dan menyala semuanya. Walau pas waktu dia mode hemat daya nanti jamnya ada di posisi tengah. Semuanya mati, cuma tampil jamnya saja. Ini kita oke. Kemudian untuk setelan petugas ya, petugas dan pengurus DKM itu maksudnya di menu petugas. Ini ada petugas Jumat, struktur DKM dan petugas custom 1 dan custom 2. Untuk petugas Jumat masuk ke menu petugas Jumat. Kemudian ini ada mode jadwal, mau manual berdasarkan pasaran Jawa, berdasarkan per minggu juga bisa. Kemudian mode tampil, mau khusus hari Jumat saja tampilnya atau setiap hari. Kemudian untuk tampil jadwal berikutnya nanti Jumat ke 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nanti untuk memunculkan
petugas sholat Jumat 1, 2, 3 itu ini ya, tampil jadwal sholat berikutnya. Semisal Jumat ini kemudian sudah lewat, nanti mau ditampilkan Jumat berikutnya, itu nanti ini diaktifkan ya, ini diaktifkan. Kalau tidak tampil berarti nanti cuma menampilkan Jumat itu saja, Jumat berikutnya tidak ditampilkan. Kemudian untuk mode tampilan ini ada dua, ada scroll vertikal statik, kemudian ada running tag. Kalau running tag dia nanti muncul di bawah ini, berjalan bergeser. Kalau yang model scroll vertikal dia nanti naik semuanya ya. Untuk jadwal sholatnya nanti sementara tidak tampil, kemudian nanti dimunculkan petugas Jumat. Untuk lafadz nanti masih muncul ya. Kemudian ini ada interval tampil. Nah ini mau ditampilkan 1 kali scroll selama 5 detik atau 2 kali scroll 10 detik, ini bisa disesuaikan. Kalau kita sih cukup 1 kali scroll 5 detik biasanya. Kalau ingin dinonaktifkan tinggal pilih off, kemudian kirim. Kemudian ada struktur DKM. Struktur DKM ini untuk pengurus masjid ya. Ini ada pertama ini untuk tampilan ya, mau ditampilkan running tag berjalan di bawah atau scroll muncul secara bersamaan semuanya. Kemudian untuk nama ketua dan seterusnya sampai nama bendahara ini bisa diisi. Kemudian kalau sudah diisi tinggal dikirim kembali. Kemudian ini ada petugas custom. Petugas custom ini sama kayak yang tadi, yang Jumat tadi ya, tapi ini lebih fleksibel, dia bisa disesuaikan kebutuhan, posisi jabatan dan seterusnya, ini bisa di custom. Kemudian petugas custom 2 dan seterusnya ini bisa di setting ya, tinggal disesuaikan kebutuhan saja. Kemudian untuk keuangan, saldo awal, masuk, keluar, dan saldo akhir. Terus ini tampilan mau ditampilkan secara running tag atau scroll vertikal ya. Kemudian untuk interval tampil ini mau ditampilkan 1 kali scroll dan seterusnya ya, mau 1 kali, 2 kali, atau mau di off kan monggo. Ini laporan keuangan per Jumat 1, 2, 3, 4 ini bisa diisi. Kemudian mode tampil mau disesuaikan monggo, running tag atau vertical scroll. Ini untuk lama tampilnya ya, 1 kali scroll 5 detik dan seterusnya. Kalau sudah di setting tinggal kirim. Sekian untuk video tutorialnya ya. Apabila mengalami kendala untuk setting-setting atau password tidak bisa, silakan hubungi kontak nomor WA di bawah ini. Untuk produk ini ukuran 133 x 37. Apabila berminat bisa langsung hubungi nomor WA di bawah ini ya, dan pastinya ini bergaransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.